Negeri 1 Tinangka Utara, kelas 11 IPA, dan kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Bersama saya Mega Labuan. Dan saya Misledi Amaniza, saya Rasa Lama. Saya Al-Fadri Montoikon, dan saya Abdul Sari. Oke teman-teman, sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kami, yaitu yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, kami akan menyebutkan organ-organ tubuh apa saja yang termasuk pada sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, kami akan menjelaskan sistem pencernaan. Yang keempat, kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada mulut. Yang kelima, kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada kerongkongan. Yang keenam, kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada lambung. Yang ketujuh, kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada usus halus. Delapan, kami akan menjelaskan sistem pencernaan pada usus besar. 1. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanis maupun secara kimiawi. 2. Organ-organ pendukung sistem pencernaan pada manusia dibagi atas 5 macam. Pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, dan usus besar. 3. Sistem pencernaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan secara mekanik yaitu perubahan makanan dalam bentuk besar atau kasar menjadi kecil atau halus pada manusia dan mamalia. Umumnya proses pencernaan secara mekanik dilakukan menggunakan Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. 4. Sistem pencernaan pada mulut. Mulut dibagi atas 3 macam. Pertama gigi, kedua lidah, dan ketiga kelenjar ludah. Pertama gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis karena membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kedua lidah. Lidah berfungsi membantu mencampur dan menelan makanan. Ketiga, kelenjar ludah atau glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi untuk menyekresikan saliva atau air liur. 5. Sistem pencernaan pada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang sekitar 12 cm yang sebagai jalan masuk kepada makanan dari mulut menuju lambung. Bergeraknya usus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan adanya gerakan pada usus ini. Kerongkongan menuju gerakan lalu dapat menjadi karena adanya kontraksi otot secara ritmis pada lapisan otot yang tersusun secara panjang dan meningkat. 6. Sistem pencernaan pada lambung. Lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah sari-sari kecil makanan diserap. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardia, bagian tengah yang membuat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCI, pepsin, musin, dan renin. Asam lambung berperan sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Musin merupakan mukosa protein yang mencinkan makanan. Renin merupakan enzim khusus yang hanya terdapat pada mamalia, berperan sebagai gas sianogen menjadi kasein. Kasein digumpalkan oleh CH2+ dari susu sehingga dapat dicerna oleh pepsin. Fungsi lambung. Lambung berfungsi yaitu menyimpan makanan, mengolah makanan, serta memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. 7. Sistem pencernaan pada usus halus. Usus halus berkisar antara 3-5 meter. Organ ini memanjang dari bagian dasar lambung yang disebut pilorus hingga iliocaecal junction, yakni area pertemuan antara bagian akhir usus halus dengan bagian awal usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, usus kosong atau yang disebut dengan jejunum, dan usus
1. Usus 12 jari atau duodenum. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20 sampai 25 cm. Bagian awal duodenum berbatasan dengan pilorus, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal jejunum atau usus kosong. Usus 12 jari berbentuk lengkungan seperti huruf C yang melindungi organ pankreas. Letaknya yang terdekat dengan kelenjar pencernaan membuat duodenum lebih mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas serta cairan empedu dari hati. Fungsi duodenum pada usus halus adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Selama berada dalam duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah. 2. Usus kosong atau jejunum. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum, panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Villi bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus, panjangnya sekitar 3 meter dan bagian akhirnya berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal usus besar yang berbentuk seperti kantong. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Usus halus merupakan organ yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Selain menyalurkan makanan yang telah dicerna, usus halus juga mempunyai fungsi dalam menguraian makanan lebih lanjut dan penyerapan zat-zat gizi. Usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang dari 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum teneum atau usus halus dan intestinum crasum atau usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Sisa makanan hasil pencernaan di usus halus masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E atau coli juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Di rektum tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah pengeluaran cacat sisa makanan melalui anus. Sekian presentasi dari kami.